Oke guys, di video pertama ini sebelumnya kenalin nama gue Egi ya. Gue bakal bahas banyak terkait dengan sosiologi ya. Dan buat teman-teman yang audiens yang nonton video ini, bahasan gue ini penting buat teman-teman yang sekarang masih duduk di kelas 10 atau kelas 11 yang pengen banyak tahu terkait dengan sosiologi. Nanti bakal gue posting secara bertahap videonya dan ya ini di series di sini teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel edusfera.id. Oke. Dan buat kelas 12 ini buat persiapan buat teman-teman mandiri ya, karena di beberapa kampus itu masih apa ya bisa dibilang ilmu sosum itu masih kepake gitu buat ujiannya untuk persiapannya. Oke. Nah, sosiologi itu adalah mungkin teman-teman secara singkat ya katakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Berawal dari kata sosius, berasal dari kata sosius dan logos ya teman-teman. Sosiologi itu. Sosius itu berarti adalah teman ya atau masyarakat, sedangkan logos masyarakat, sedangkan logos itu adalah ilmu. Oke. Nah, secara terminologinya berarti sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Oke. Apa aja yang dibahas di ilmu sosiologi? Banyak, mulai dari interaksi antara individu yang ada dalam masyarakat, kemudian muncullah suatu kelompok sosial, ya kan? Ada konflik, wah materinya banyak deh kayak gitu kan yang dibahas di kajian ilmu sosiologi gitu teman-teman. Nah, kemudian dari sini juga nanti di next, oke, sosiologi itu bukan satu ilmu yang bisa dibilang ya taken for granted gitu atau ilmu yang sekiranya itu memang tiba-tiba muncul gitu, enggak, tapi ada latar belakang yang mendasari kenapa ilmu sosiologi itu bisa muncul atau ada gitu, khususnya di tatanan Eropa ya teman-teman ya. Oke, kita bakal bahas terkait latar belakang ya berdirinya ilmu sosiologi. Nah, oke. Sosiologi itu ada muncul pertama kali di Eropa ya teman-teman ya, gitu kan. Berawal dari satu pernyataan dari salah satu tokohnya namanya Auguste Comte, tapi untuk tokohnya nanti in the next video. Jadi latar belakang terciptanya sosiologi itu yang pertama pastinya kita ngomongin nggak erat banget ya kaitannya dengan satu perubahan sistem sosial yang sangat besar di masyarakat Eropa yaitu revolusi. Revolusinya itu terdiri dari dua peristiwa revolusi ya teman-teman ya. Pertama ada revolusi industri yang terjadi di Inggris teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada revolusi ini ya apa Prancis. Nah, kedua revolusi ini sebenarnya apa ya bisa dibilang punya fokus atau term yang beda ya. Kalau revolusi industri ini lebih menekankan pada perubahan gitu kan dari sisi penggunaan sumber daya kayak gitu. Dari yang awalnya itu fokusnya ke sumber daya manusia, oke, sumber daya. Dari awalnya itu ke manusia gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, ya inovasi dan penemuan-penemuan terkait dengan mesin-mesin yang semakin mudah untuk bisa membantu manusia dalam menciptakan apa ya bisa dibilang menciptakan suatu produk atau ini ya apa semakin memudahkan gitu kan peran manusia ini akan digantikan sedikit demi sedikit oleh mesin. Awalnya itu di revolusi industri ini. Sedangkan kalau revolusi Prancis itu dia lebih menekankan pada perubahan yang terjadi pada suatu sistem pemerintahan. Nah, oke, sistem pemerintahan di mana pada saat itu Prancis itu ya sistem pemerintahannya itu didominasi, bukan didominasi ya, tapi berlaku secara otoriter atau dipimpin oleh seorang raja. Gue sebutnya sebagai sistem monarki absolut. Oke, absolut. Oke, kemudian selain dari revolusi ya, sosiologi itu bisa dibilang muncul dikarenakan adanya suatu ya sebenarnya perubahan juga sih. Ya, munculnya sistem kapitalis juga. Oke, sistem kapitalis di Eropa dengan ditandai adanya dua tipikal kelas yaitu ada kelas yang memiliki alat produksi atau swasta ya teman-teman ya. Oke, dengan kelas yang tidak punya
tidak punya alat produksi. Nah, sistem kapitalis ini nanti bakal banyak dibahas di teori konflik yang dicetuskan oleh salah satu tokoh sosiologi namanya Karl Marx. Oke, nanti gue bahas secara khusus di tokoh-tokoh sosiologi klasik yang punya peran besar untuk membentuk sosiologi sebagai suatu ilmu gitu. Ada Auguste Comte, Durkheim, Karl Marx sampai ke Max Weber. Kemudian yang terakhir itu ada inian ya perubahan sosial juga munculnya sebagai masa Renaissance. Renaissance sebagai satu pertanda runtuhnya gitu kan pemahaman yang sifatnya tradisional berbasis dogma agama gitu kan yang pada saat itu didominasi oleh gereja ya sehingga berubah ke satu tatanan sosial baru yang didasari pada adanya kepercayaan untuk mengkaji sesuatu secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan. Oke, next ini adalah latar belakang ya kenapa sosiologi itu bisa muncul dan gue bakal bahas terkait dengan ruang lingkup sosiologi yang menurut gue ini cukup penting untuk dibahas teman-teman. Oke, pembahasan mengenai ruang lingkup sosiologi ya. Oke, ruang lingkup sosiologi. Gue ngebagi ini jadi 3 ya teman-teman ya. Ada makrososiologi, kemudian ada mesososiologi, sama mikrososiologi. Nah, oke. Nah, di makrososiologi ini ya kan, kajiannya itu fokus pada sistem sosial berskala besar. Oke. Sistem sosial ya kan berskala besar. Nah, apa aja contohnya? Salah satu contohnya itu adalah globalisasi. Fenomena globalisasi ini sebenarnya dikaji di sosiologi tapi dengan ruang lingkup makrososiologi. Nah, globalisasi, modernisasi, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu adalah yaitu yang pertama fokusnya itu pada struktur. Oke. Ciri-cirinya itu fokus pada struktur. Oke. Jadi bukan per individu kajiannya ya, karena kalau individu sebenarnya makro meso itu tetap fokusnya pada struktur gitu. Ya, pada struktur, pada satu kelompok gitu kan. Nah, gitu kan. Meso mungkin lebih ke kelompok, tapi kalau untuk yang kedua itu ya analisanya, pisau analisanya itu berskala yang dengan mengkaji fenomena yang besar gitu. Nah, itu kalau yang makro. Gitu. Kemudian untuk yang mesososiologi ya itu bisa dibilang tingkat analisanya itu berfokus pada kelompok atau organisasi. Nah, ini yang meso itu ibaratnya yang sedang lah ya. Kelompok atau organisasi. Nah, meliputi apa aja gitu kan. Nah, ciri-cirinya itu ya fokus pada struktur sosial menengah. Fokus struktur yang menengah. Oke. Mengkaji misalnya satu struktur sosial yang ada di keluarga, terus lembaga pendidikan seperti sekolah dan lain-lain. Oke, kalau mikro ini fokus kepada hal-hal yang sifatnya individual atau interaksi yang terjadi gitu kan, sosial yang terjadi antar individu teman-teman kayak gitu, seperti ya pergaulan, kemudian interaksi sosial dengan lingkup skala kecil. Oke, untuk video kali ini cukup. Nanti bakal gue bahas lagi di video berikutnya terkait tokoh-tokoh yang berperan di sosiologi pada masa awal. Thank you.